Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dwi Tasya, NPM 190301-2004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berasal dari pendapatan dikurang dengan beban usaha atau beban-beban. Jadi di sini terdapat pendapatan dengan jumlah 1.657.100.000 dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil DST sebesar 332 juta sebesar 1.325.100.000 lalu dikurangi dengan beban-beban usaha. Jadi jumlah hak bagi hasil dari bank itu dikurangi dengan beban usaha yang menghasilkan laba usaha sebesar 160 juta 100.000 lalu ditambahkan dengan pendapatan non-usaha sebesar 20 juta yang menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 187 juta 100.000 lalu dikurangi dengan pajak sebesar 50 juta yang menghasilkan laba sesudah pajak sebesar 137 juta 100.000. Lalu di sini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal ditambah penjumlahan. Penjumlahan ini terdiri dari laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 301 juta. Lalu laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 227.000. Lalu laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya 143.000. Lalu yang terakhir ada laba bersih sejumlah 137 juta 100.000. Dan penjumlahan tersebut berjumlah 438.470.000 yang kemudian mendapatkan modal akhir sebesar 756.470.000. Modal akhir tersebut berasal dari modal awal dijumlah dengan penjumlahan yang tertera. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi akun-akun aset yang berada di debat neraca saldo setelah disesuaikan itu dijumlah dan yang berada di kredit dikurang sehingga menghasilkan jumlah aset sebesar 9.372 juta. Kemudian pada liabilitas, semua akun liabilitas dijumlahkan sehingga menghasilkan 8.347 juta. Begitu pula dengan akun-akun ekuitas. Semua akun yang masuk dalam ekuitas dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah ekuitas sebesar 756.470.000. Lalu jumlah liabilitas ditambahkan jumlah ekuitas sama dengan 9.103.470.000. Jadi jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan akun ekuitas. Selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Arus kas terdiri dari laba bersih sebesar 137.100.000 dan penyusutan sebesar 97 juta. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional sebesar 4.373 juta. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi kosong. Yang ketiga, arus kas dari investasi pendanaan sebesar 6.763 juta. Jadi, penambahan kas sebesar 2.624 juta 100.000
Dan saldo kas 31 Desember 2018 adalah 121 juta. Selanjutnya ada laporan bagi hasil. Laporan bagi hasil berasal dari pendapatan yang tersedia untuk dibagi sebesar 1.347.100.000 dikurangi bagi hasil menjadi hak bank sebesar 1.015.100.000. Hasilnya sebesar 332 juta. Merupakan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, sedangkan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan sebesar 19 juta. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup akun-akun pendapatan berada di debit dan ikhtisar laba ruginya berada di kredit sejumlah 1.677.100.000. Kemudian jurnal penutup yang kedua ikhtisar laba rugi sebesar 1.540.000 di debit dan beban-beban berada di kredit. Kemudian jurnal penutupan ketiga ikhtisar laba rugi sebesar 130.100.000 berada di debit dan laba ditahan sebesar 130.100.000 berada di kredit, dan dari semua perhitungan tersebut berjumlah 3.354.200.000. Yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Jadi, neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun-akun dari buku besar yang sudah ditutup saldonya. Akun-akun yang ada di debit yaitu kas sebesar 121 juta. Terus penempatan pada BI 1.040 juta. Terus giro pada bank lain 40 juta, terus efek-efek 467 juta, terus piutang murabahah 6 miliar, terus pembiayaan mudharabah sebesar 871 juta, terus pembiayaan musyarakah 43 juta, terus pinjaman kod 270 juta, terus aset pajak tangguhan sebesar 10 juta, terus aset tetap 148 juta, terus aset lain-lain 362 juta. Terus akun-akun yang dikredit, penyisihan giro pada bank lain 530 juta, terus penyisihan kerugian efek-efek 5 juta, terus penyisihan kerugian piutang murabahah 100 juta, terus penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah 57 juta, terus penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah 1 juta, terus penyisihan kerugian pinjaman kod 8 juta. Penyusutan aktiva tetap 97 juta, terus kewajiban segara 3 juta, terus giro wadiah 373 juta, terus tabungan wadiah 916 juta, terus kewajiban pada bank lain 464 juta, terus bagi hasil yang belum dibagikan 19 juta, terus utang pajak 23 juta, terus kewajiban lain-lain 104 juta, terus dana syirkah temporer deposito murabahah 6.070 juta, terus dana syirkah temporer tabungan mudharabah 375 juta, modal saham 318 juta,
Laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 301 juta, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 227.000, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya 143.000. Lalu yang terakhir laba bersih sebesar 137.100.000. Jadi, jumlah neraca saldo setelah penutupan sebesar 9.372 juta. Jadi, balance kan? Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.